Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya shalawat dan salam kami mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal masih tetap surat 2 ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa bir-riqab wa aqamas salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Berseru aku kepada Allah dan Allah saja yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian masih nomor 5, yaitu wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, yaitu menepati janji apabila berjanji. Pertama ada janji dengan Allah, ahda. Kedua janji dengan Nabi, baiat. Dan ketiga janji dengan sesama manusia, akad. Jadi kini masih nomor 2, baiat, dan khusus untuk ibu-ibu tinggal cek lain ibu ya, tinggal cek lain baiat ibu dengan Nabi, apakah lain tidak terlanggar ataulah terlanggar. Kalau ibu-ibu bisa menepati baiat dengan Nabi atau janji setia dengan Nabi, lain bisa awak tepati, Allah perintahkan kepada Nabi awak untuk mendoakan ibu-ibu supaya dosa ibu diampuni oleh Allah. Kalau awak melanggar janji, maka bila awak orang munafik. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 2 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka
apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia, maka mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi sia saja di antara awak terutama ibu, kalau Allah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baru muslim. Ya, baru mengucapkan dua kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru awak Islam. Tapi kalau awak imani kalimat yang demikian, baru disebut dengan mukminah. Muslim atau muslimat baru mukminah. Jadi kalau awak menjadi seorang wanita yang beriman, otomatis awak terikat dengan baiat yang ada dalam ayat ini. Jadi ada 6 poin. Pertama, tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, tidak akan syirik. Yang kedua adalah tidak akan mencuri, tidak akan mencilok, tidak akan meliam. Dan yang ketiga, tidak akan berzina, tidak akan menjual kehormatan diri. Yang keempat, tidak akan membunuh anak. Dia kena takut miskin lah, dia kena ikolah, dia kena itulah. Dan yang kelima, tidak akan berbohong, buhtan, tidak akan merekayasa cerita bohong demi untuk antara tangan dengan kaki, paling atau di bawah pusat. Itu kaji awak pada minggu kemarin. Kini tinggal syiar lain terakhir baiat yang ibu lakukan dengan Nabi awak, yaitu wala yahsinaka bi ma'ruf, tidak akan mendurhakai Nabi, tidak akan mendurhakai Nabi dalam persoalan yang ma'ruf. Di kini kejawab ibu-ibu bapak masalah durhaka, asal katanya asal yang maksiat. Nah, iyo awak dan nabi kini terutama ibu-ibu iyo lain dah doraku kenabian Tuhan. Nah, jadi janji ibu-ibu dulu dengan Nabi, janji setia ya dengan Nabi adalah wala yaqsinaka, tidak akan mendurhakaimu Muhammad bi ma'ruf, dalam soal kebaikan, dalam soal ma'ruf. Malawannya taat. Kalau tidak taat berlaku. Nah, supaya Bapak Ibu bisa ambil bandingan antara dua kos sebelum beruraikan lebih jauh. Nah, mari kita buka dulu surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa
akan mendapat azab yang menghinakan. Masalah neraka, masalah ketaatan, kode masalah undang-undang, masalah hudud, masalah hukum-hukum Allah. Nah, perhatikan ayat 3 balik dulu. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Ditaat dulu, taat. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya di dalam masalah hudud ini, dalam masalah undang-undang atau hukum ini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina biha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Tapi sebaliknya Bapak-bapak Ibu, sebaliknya ayat 18, wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia tidak mentaati atau melanggar undang-undang, melampaui batas dalam hudud, dalam hukum tadi, yudkhilhu naran khalidan biha, niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Walahu azabun muhim, dan baginya azab yang menghinakan. Dimasukkan ke dalam neraka, di dalam neraka kekal pula, dan di dalam neraka pun diazab dengan azab yang menghinakan. Makanya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, karena janji awak jo Nabi, baiat awak jo Nabi, bahwa awak tidak akan mendurhakai Nabi. So Bapak Ibu dan jemaah dimuliakan Allah, kata-kata kalau ada Allah, ada Rasul itu biasa bisa pakai. Mengulang ya, biasanya kalau Allah dan Rasul itu biasa bisa pakai. Makanya syahadat awak pun bisa pakai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kesaksian awak kepada Allah, kesaksian kepada Nabi itu sebenarnya satu paket. Oke, contoh Bapak Ibu, bahasa antara Allah dan Rasul ke pada hakikatnya satu paket. Nah, kita lihat surat An-Nisa, surat 4 atau surat yang sama, ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak akan mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, kami sampaikan ayat berdakwah. Ya, kalau tidak awak taati Nabi awak, Allah tidak menjadikan Nabi awak untuk menjaga awak, menolong awak, tidak ada. Jadi kalau awak taati beliau, wa may yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Makanya satu paket yang bisa-bisa. Ya awak kadang-kadang kedurhakaan itu menjadi-jadi. Karena disampaikan jawab anda ya, aku Nabi awak modelku, Nabi awak modelku, ringan saja menjawabnya. Itu kan Nabi, awak kan Nabi, anda beraku, Pak. Nabi untuk ditaati, untuk ditiru, untuk diikuti. Akhirnya sampai awak ajaran Nabi. Artinya ma'ruf itu, sunnah Nabi itu ma'ruf namun itu. Jadi kalau ada kata-kata ayat model itu, yad'una ilal khair, mengajak mereka kepada khair, artinya Al-Quran. Wa ya'muruna bil ma'ruf, itu artinya menyuruh orang kepada ma'ruf, artinya kepada sunnah Nabi. Kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kepada awak. Akhirnya disampaikan oleh orang masalah tentang Nabi kepada awak. Awak singkir saja ajar pada itu kan Nabi. Awak kan tak Nabi doh. Ala duraku awak namanya tu mah. Oh yu ruang kam nak main bola seketilah. Anda duraku namun. Jadi Nabi itu sudah pada menjaga awak lah. Dah bisa kalau Nabi nolong atau Nabi lah melihara awak ke mana awak?
mendurhakai beliau. Dan beko cari ulun ma'alok hasilnya kalau awak mentaati beliau. Tadi awak sampaikan baru satu pada untuk mentaati, dimasukkan ke dalam surga, dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian yang mendurhakai dimasukkan ke dalam neraka, kekal dalam neraka, dan diazab dengan azab yang menghinakan. Diusahakanlah awak ba'al menjadi betul-betul konsekuen awal komitmen awal dengan syahadat awal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah. Taatilah Allah, taatilah Rasul Allah. Nah, jadi baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari coba kita lanjutkan surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasulnya lah menetapkan suatu keputusan dan ditunjukkan oleh Allah itu ayatnya, dan ditunjukkan oleh Nabi itu hadisnya, soal macam awak cari juga pilihan yang lain, indah juga namun memakai undang-undang Allah, peraturan Allah, hududnya Allah, hukumnya Allah, maka awak dianggap oleh Allah telah menempuh jalan sasik yang paling nyata. Mana orang memakai hudud Allah gini, hukum Allah tidak namun ketiba nambah pakai nado pitingnya baru pakai agama Allah. Zakat ada pitingnya, haji ada piting, berarti hajinya banyak pakai kabar-kabar itu tidak tahu. Tiba dihukum segala macam bagai itu anda tidak sesuai dalam negara, tidak sesuai budaya, tidak sesuai akhlak. Asasnya jadinya Allah lah menetapkan, Nabi Allah menetapkan seperti itu. Awak cari itu pilihan yang lain, akhirnya awak berlaku kepada Allah dan Rasul, akhirnya berdoa sasek nampak yang nyata. Aku tadi dalam ayat yang saya sampaikan surah An-Nisa ayat 4 balik tadi, dimasukkan ke dalam neraka, lalu kekal di dalamnya dan diazablah dengan azab yang menghinakan. Lalu coba kita lihat yang ketiga, surat Jin surat yang ke-72 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kulah pengakuan Nabi awak kepada awak, Basuambu cuma menyampaikan apa yang telah disampaikan Allah kepada ambu, risalahnya.
Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahannam. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kadilanggar jo baiat koleko, kadilanggar jo janji setia je Nabi koleko, basawa ndak ka mendurhakai Nabi Allah dalam urusan-urusan yang ma'ruf yang sudah beliau tetapkan. Sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau awak taati Allah dan Rasul, inilah hasilnya. Mari kita buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin sampaikan nomor 1 dalam surah An-Nisa ayat 3 balik tadi. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Surga yang mengalir sungai di bawahnya, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Yang kedua nanti di dalam surga dikumpulan oleh Allah, disambut di balik kumpulan bersama-sama oleh Allah bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, an-nabiyyin yang taati tadi. Yang kedua, as-siddiqin, orang yang benar, orang yang jujur. Dan yang ketiga adalah asyhada, orang yang rela mati demi membela agama. Dan yang keempat adalah as-sholihin, orang-orang soleh. Adik kumpulan orang tu bisa kalau wahyu oleh batu-batu mentaati Allah dan Rasulnya. Pertama dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kemudian kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Yang kedua dikumpulan bersama-sama jo orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sholihin. Itulah tema oleh Raja. Nah, yang ketiga, mari kita buka surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah, jadi itulah diantaranya Bapak Ibu yang bisa menyampaikan kepada Allah. Jadi antara taat dengan
Durhaka itu berlawanan. Kajian masalah durhaka. Jadi kalau mendurhakai Allah, mendurhakai Rasul awak, nanti Allah akan memasukkan awak ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian dapatlah azab yang menghinakan. Kalau mentaati Allah dan Rasul, jadi artinya konsekuen awak, ya istiqomah awak dengan janji yang awak buat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada awak. Dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kemudian dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Kemudian itulah kemenangan yang paling besar, kemenangan yang paling agung. Jadi artinya kajian malam ini supaya jangan melanggar janji awak Nabi, jangan awak durhaka kepada Nabi, jangan durhaka kepada Allah dan Rasul. Maka mulai hari ini kita bertekad menjadi orang yang taat, baik kepada Allah maupun kepada Rasul. Itulah kajian awak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Salam muka awak banyak tak tunduk, banyak tak patuh kepada aturan agama. Artinya awak banyak durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kajian awak malam ini bisa merubah pendirian awak balik, bisa merubah pandangan hidup balik untuk menjadi orang yang sami'na wa ata'na dengan ajaran-ajaran agama. Karena waktu lama sepuluh, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam ini. Dan kita tutup dengan zikir kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,